Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Jubaida, SAG MPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Kota Banjar, Jawa Barat. Saya adalah salah satu peserta apresiasi guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar Inspiratif tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pengalaman terbaik saya dengan judul Mengenal Ilmuwan Muslim pada Masa Abbasiyah melalui PDF. Penerapan media dinding edukasi melalui metode flipped classroom. Dampak COVID-19 masih berkepanjangan dan sangat dirasakan oleh dunia pendidikan. Sistem pembelajaran di sekolah belum berjalan normal. Setelah lebih dari 1 tahun sekolah daring ternyata menimbulkan dampak metode, sehingga guru kesulitan mengukur hasil belajar. Peserta didik menerapkan belajar dari rumah dengan mengerjakan soal-soal dari guru, tetapi intensitasnya pertemuan pendidik dan peserta didik semakin menurun. Menurut saya, pembelajaran secara daring belum tepat diterapkan di tingkat pendidikan dasar, terutama pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk mengantisipasi learning loss, pemerintah membuat surat keputusan bersama 4 menteri yang membolehkan peserta didik kembali ke sekolah dengan pembelajaran tatap muka terbatas atau yang disingkat dengan PTMT. Dengan dibolehkannya peserta didik kembali ke sekolah dengan PTMT, sangat mungkin kedatangan siswa ke sekolah akan dibatasi, baik jumlah hari maupun jumlah siswa per kelas. Untuk mengurangi risiko kerumunan, sekolah kami membuat kebijakan belajar dengan membagi giliran atau shift murid masuk sekolah. Misalnya, untuk yang jumlah peserta didik satu kelas sebanyak 32 anak, maka hanya 16 anak yang masuk sekolah, sedangkan lainnya belajar di rumah. Di antara pendekatan blended, ada satu model pembelajaran yang akan saya coba dan diterapkan, yaitu model flipped classroom. Saya mencoba untuk menerapkan metode flipped classroom dengan media pembelajaran dinding edukasi pada mapel yang saya ampu, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan KD 3.14, memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Dengan dibolehkannya PTMT, metode flipped classroom dengan media dinding edukasi yang dipasang dengan foto-foto ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah yang lengkap dengan biografinya di belakang foto tersebut, ini menjadi solusi untuk meningkatkan gairah peserta didik dalam belajar sejarah hingga proses pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Di sekolah tempat saya bekerja terdapat dinding yang masih kosong. Di antaranya adalah dinding di sebelah kanan. Kepala sekolah memberi kebebasan kepada pendidik untuk berinovasi agar lingkungan sekolah berbeda dan dapat dijadikan sebagai sumber dan media pembelajaran. Media ini dibuat dengan tujuan selain untuk menghiasi dinding tangga supaya terlihat lebih indah, juga bertujuan untuk edukasi, yaitu supaya peserta didik mengenal para tokoh ilmuwan muslim yang terkenal pada zamannya dan punya andil besar pada perkembangan ilmu pengetahuan sampai saat ini. Praktek terbalik atau best practice ini dilaksanakan ketika PTMT di akhir semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Tepatnya pada tanggal 28 bulan April 2021 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 8. Materi yang saya berikan melalui grup WA dengan peserta didik membaca buku paket
Muslim dikerjakan di sekolah, yaitu peserta didik bisa mendapatkannya di dinding edukasi yang saya pajang dengan foto-foto ilmuwan Muslim yang di balik gambarnya ada biografinya. Jadi tidak lagi peserta didik mencari dari internet. Pada situs pembelajaran inovatif Kemdikbud, Relevant Classroom dibagi ke dalam 3 tahapan. Pertama, kegiatan di rumah sebelum masuk kelas. Saya memberikan tugas melalui grup WA untuk mempelajari materi bab 13 yang berjudul Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Abbasiyah, halaman 229 pada buku paket PAI dan Budi Pekerti kelas 8. Agar lebih menarik, saya kirim videonya tentang tokoh ilmuwan Muslim pada masa Abbasiyah. Sebagai bukti melaksanakan tugas, saya meminta peserta didik untuk mencatat minimal 5 tokoh ilmuwan Muslim pada masa Abbasiyah serta bidang yang dikuasainya. Tugas tersebut akan diperiksa ketika masuk sekolah. 2. Kegiatan belajar di kelas. Dalam pertemuan tatap muka di kelas, setelah saya memberi salam, mengabsen, melakukan apresiasi tentang apa yang sudah dibaca dan ditonton di rumah, kemudian saya memeriksa tugas peserta didik. Dipastikan semua peserta didik melaksanakan tugasnya. Dan peserta didik diharuskan memilih salah satu tokoh ilmuwan Muslim yang dia sukai yang sudah dicatat tadi. Kemudian saya mengajak belajar di luar kelas untuk menuju tangga yang dindingnya dipasang foto-foto ilmuwan Muslimnya. Peserta didik memilih salah satu foto yang dipasang di dinding tangga sesuai pilihannya. Peserta didik duduk di tangga dengan tertib. Guru mempersilahkan salah seorang peserta didik untuk membacakan biografi yang ada di balik foto tersebut. Peserta didik yang lain menyimak dan mencatat hal yang dianggap penting oleh peserta didik. Kemudian peserta didik bergiliran mempresentasikan tokoh ilmuwan Muslimnya di depan teman-temannya. Apabila peserta didik ada kesulitan, saya dapat membantu memberikan penjelasan. Metode ini ternyata membuat peserta didik aktif dan mendapat pengalaman belajar yang bermakna. 3. Kegiatan tindak lanjut. Nah, pada tahap ini saya memberikan apresiasi, saran, motivasi bagi peserta didik agar tetap semangat belajar. Saya juga mengaitkan pembelajaran yang telah dipelajari hari itu dengan kehidupan nyata peserta didik, baik di saat ini maupun pada saat yang akan datang, sehingga peserta didik mengerti makna penting dari pengalaman belajar yang telah dilaluinya. Kesempatan tatap muka saya gunakan juga untuk memberikan tugas selanjutnya yang untuk dikerjakan di rumah, yaitu membuat rangkuman materi yang telah diperoleh pada hari itu, yaitu merangkum biografi ilmuwan Muslim yang diperoleh pada saat proses pembelajaran. Dicatat di buku tulis, kemudian minggu depan diserahkan kepada saya untuk dinilai sebagai nilai tugas atau nilai keterampilan. Peserta didik juga diberitahu bahwa minggu depan, yaitu Rabu tanggal 5 Mei 2021, akan diadakan ulangan harian atau uji kompetensi materi yang telah diajarkan, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Presentasi pengalaman terbaik saya pada masa PTMT untuk mengatasi learning loss. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi semua guru yang lain. Sebelum saya tutup, untuk seluruh guru di Indonesia, saya mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.